Bitcoin ini sudah naik nih bro ya, 110.000. Ya. Ya kita sih ingetin bottomnya dari 78.000, tapi kan waktu itu masih skeptis, katanya kan masih turun 50.000. 76 sih kayaknya. 76.000 ya. Jarum super ya. Jarum super 76. Ya. Jarum super 76. Yes. Jadi sekarang di 110.000 nih, gue pengen tanya dulu bro sebelum kita mulai shownya. Kalian ini udah cuan berapa nih dari Bitcoin nih? Kan cuan nggak bagi-bagi kita kan. Kapan lagi kalian nonton live stream yang lu dapetin tuh cuan gitu? Ya coba, siapa yang cuan dari Bitcoin sekarang? Tuh 50 juta, ada yang kecil-kecil 3 juta, 30 juta, 20 juta. Jadi kalau yang nonton ini terus belum dapat untung tuh orang gimana bro itu? Karakter orang seperti apa itu? Nonton ini kita berdua nih, Ya. 2 jam gitu nonton terus belum untung nih sekarang, itu apa tuh? Orang tersesat kan. Iya kan? Tersesat bro. Karena kan orang itu kadang terlalu arogan. Kita selalu kayak kasih tahu dengan knowledge kita, dengan kapasitas kita, ya kan? Ya. Sangat jelas. Dan bahkan sejak 20.000 di sini. Tapi kalau orang nggak untung itu menurut saya ya keterlaluan ya. Gimana tuh caranya bisa nggak untung ngikutin praktisi? Karena biasa punya pikiran sendiri kan. Mereka ngerasa ini udah ketinggian nih. Kayak pas ini bro, pas yang 95.000 aja orang kita bilang masih boleh beli kan. Ada yang masih boleh nyicil, kita bilang, tapi di 105.000 tuh ini udah topi-topi nih. Tapi kalau misalnya mau cicil masih boleh. Yes. Sekarang 110.000 dan kemarin 111.000 dan udah ngelewatin Amazon bro aset ini. Iya. Amazon loh. Ya gimana orang-orang ini maksudnya masih skeptis. Jadi mending kita kasih arahan aja kali bro ya. Yes. Boleh langsung kasih arahan langsung dari price actionnya. Ya. Kira-kira masih kemana? Karena kita udah kasih target 120. Sebelum semua orang bilang, ada yang bilang ini udah bear market ya kan. Yang katanya udah berapa cycle tuh bear market katanya. Ya makanya berapa cycle masih miskin. Kan aneh juga bro, 2 cycle masih miskin mah keterlaluan gitu. Murid kita aja 1 cycle banyak yang udah jadi ya kan. Iya. Jadi itulah, bukan masalah itu seberapa lama juga di dalam kripto, tapi ya lo jadi orang kaya atau bukan gitu. Yes. Kalau lu di kripto lama tapi lu masih gembel ya lu ngapain di kripto? Lu bagus coli di pinggir got aja gitu kan, nggak usah di kripto. Gimana bro? Price actionnya? Oke, ya, kita lihat monthly chart dulu. Terus kita highlight juga nih areanya, penting ya, karena kita udah suruh ya teman-teman untuk buy the dip itu di 76.000. Dan kalau di situ teman-teman dengerin, ya teman-teman pasti udah up hampir 50% ya, 48%. Luar biasa. Bayangkan aset mana yang 2 bulan ngasih kalian return itu 48%. Kayaknya cuma ini ya asetnya. Jadi harga skeptisme itu saya ngomong mahal ya. Kenapa? Karena ya itulah pentingnya dengerin praktisi. Saat itu kita bilang ya monthly chartnya ada di area yang ideal ya, bullish order block dan 13 EMA. Kita sangat confident itu bottom dan kita juga melakukan pembelian di sana. Ya hampir all in lah ya kita ngomong pribadi. Dan it was the bottom untuk Bitcoin. Dan sekarang gimana? Kita kecilin lagi time frame-nya ke weekly chart. Sekarang Bitcoin udah melakukan yang namanya break market structure ya di weekly chart-nya. 100.000 itu adalah target kita pertama di siklus ini. Dan target kita kedua ya ini adalah 120.000. Bahkan sebelumnya kita juga udah banyak bilang ke teman-teman bahwa ada chance yang sangat besar ya. Kita ke 120.000 sekitaran ya bulan maksimal ya September. Jadi sekarang menurut saya Bitcoin seperti apa? Dia udah break area resistance-nya. Dan saya tidak yakin ini adalah jebakan break. Karena kita lihat juga ya. Diikuti ya dengan volume dan juga US stock market saat ini masih dalam keadaan yang cukup oke. Jadi menurut saya pribadi next stop ke target kedua kita yaitu di 120.000 untuk saat ini. Ini kalau kita lihat ya itu bro, mungkin dari chartnya itu kita bisa lihat itu kan ada garis merah yang pertama, garis merah yang kedua. Itu anggap kayak ruko, itu udah naik ke lantai 1 tuh orang itu. Bener. Ya kan, dia lagi naik tangga nih, ya kan. Udah naik ke lantai 1. Ini mau ke lantai 2 nih, gitu. Dan sebelum di lantai 1 ya dari bawah nih, dari basement nih, udah kita kasih tahu. Jadi gue udah bilang kan, secara makro tuh Cina tuh print yuan tuh banyak bro. Cina print uang banyak dan gue punya tesis utama yaitu Bitcoin digerakkan oleh global liquidity. Jadi makin banyak uang yang beredar secara global, makin tinggi juga harga Bitcoin. Dan buat yang nggak dengar gitu loh, oh ini yuan udah banyak dicetak sama dolar tuh banyak dicetak. Ya gimana gitu ya? Gimana cara kita bisa
bantu kalian. Kalau kayak gitu aja kalian nggak mau dengar. Tapi kan orang yang mendengar sekarang itu mendapatkan keuntungan karena jarang bro gue liat live stream yang seperti ini atau misalnya konten lah yang mendidik seperti ini. Setuju. Kalian nonton konten seperti ini, ada yang bilang tadi dapat untung 30 juta, 20 juta, 50 juta, ada yang baru 3 juta mungkin baru mulai. Cuman ya kecil-kecil gitu. Kita lihat kecil-kecil kalian lama-lama mendapatkan keuntungan. Sedangkan kebanyakan yang kalian lakukan tuh nonton hal-hal yang nggak berguna. Makanya kita ada di sini untuk mengedukasi kalian. Nah ini gue kasih tahu kalian, kalau kalian tuh nggak beli Bitcoin itu seperti apa ya? Kalian bayangin kalian main monopoli bro. Jadi mereka ini main monopoli ya kan? Monopoli itu kalian dikasih 200 tuh pas garis start ya kan? Terus muter lagi, start lagi dapat 200 lagi ya. Lu main monopoli, tapi lu nggak pernah beli aset bro, nggak pernah beli tanahnya, nggak pernah bangun rumahnya. Lu cuma muter aja gitu bro. Kerja tuh gitu, kayak karyawan UMR itu cuma kerja gitu, kerja. Jadi mereka nggak pernah beli tanah, nggak pernah beli rumahnya di monopoli. Lu main monopoli aja lu beli tanah beli rumah bro. Ini lu nggak mau beli Bitcoin, itu lu kayak lari ngumpulin 200 terus lu bayarin orang punya rumah nih. Lu bayarin tanahnya orang, muter-muter lagi 200 lagi. Iya. Muter-muter lagi 200 lagi. Bayangin lo hidup kayak begitu. Lu di monopoli gue ceritain begitu, lu ngerasa itu bego tuh. Salah cara mainnya pasti lu bilang. Oh harus beli tanah nih. Lah kalau lu nggak beli Bitcoin masih boleh beli bang. Kebanyakan begitu bro, karena kemarin ketika 110 ribu, 111 ribu, ketika udah 1,8 miliar, kan gua ngomong dari 300 juta, 200 juta kita ngomong, 1,8 miliar ini baru banyak yang mau beli, gitu. Jadi lu jangan hidup itu kayak mana monopoli dari garis start, ke start lagi sambil bayarin orang, gitu. Lu pasti jadi miskin, makan lu miskin, gitu. Belajarlah dari monopoli, gimana menurut lu bro? Orang-orang yang hidupnya ini kayak monopoli yang nggak beli aset nih, lari aja terus dia bayarin orang terus. Ya ini ngomongin aset udah di chat aja pas Bitcoin naik selalu ini bro. Dealer jam langsung nawarin ya. Nah, gue juga ditawarin ini nih. Baru aja di chat. Kayak baru masuk bro. Kayak Bitcoin naik selalu tahu dia. Kalau Bitcoin naik tuh banyak yang langsung mencium bro. Ya ini kan aset juga kan. Jam tangan aset juga. Ini gue tawarin juga bro. Mana? Ceramik. Wah cakep itu. Ceramik black. Nah, EP. Iya. Bitcoin naik tuh yang tahu banyak dan yang nawarin langsung banyak gitu. Kayak habis ini Ivan Motor Habis ini Ivan Motor nih. Bro nggak nambah Porsche lagi gitu. Nah, tambah lagi nanti kita ya. Jadi enak kan gitu loh. Kalian dengerin praktisi main monopoli di dunia nyata. Iya, kalau dia bilangnya ini kayak banyak yang ke-trigger bro lu ngomongin GTA itu. Iya. Karena menurut gua gini, lu ngapain level up di sebuah game? Tapi yang ngomongin apa pas yang gua GTA 6 ini bro, seolah-olah mereka bilang, "Oh, lu nggak asik, lu nggak bisa main game. Ayo coba di sini." Main game apa yang menurut lu lebih jago dari gua deh.